Halo saudaraku, salam jumpa lagi, salam sejahtera. Saya berharap Anda dan keluarga dan juga orang-orang yang Anda kenal dan yang Anda kasihi dalam keadaan baik. Dan tentunya kita semua percaya bahwa dalam kenyataan hidup kita sebagai orang Kristen, semua hal dalam kenyataan hidup ini mengerjakan kebaikan di dalam Tuhan. Dan tentunya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu yang perlu kita syukuri karena hidup kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kenyataan hidup kita, kita harus hadapin dan kita lewatinnya dengan bersyukur, bahkan bisa dibilang bersukacita atas segala hal, karena kita tahu dan kita percaya dan kita teguh dalam kepercayaan kita bahwa semuanya Tuhan berdaulat, semuanya Tuhan pelihara, semuanya Tuhan ada dalam kehendaknya yang mengerjakan kebaikan dan memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Dan itu yang harus meneguhkan iman, pengharapan kita di dalam hidup kita, dalam kenyataan hidup kita di dunia ini. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin mencoba mengemukakan satu perkara yang menurut saya sih sudah sangat klasik, tetapi ya yang klasik ini akan bergulir terus sampai kita nggak tahu sampai kapan kesudahannya. Karena saya melihat, saya menyimak, dan ini saya sayangkan, khususnya di Indonesia, menyimak tentang ajaran atau khotbah atau penjabaran-penjabaran yang diungkapkan oleh orang-orang yang bisa dibilang lah pemimpin Kristen atau bisa dibilang orang-orang yang cukup dikenal secara publik Kristen mengajarkan tema atau topik ini. Saya merasakan kayaknya greget yang ya bahasanya kok bisa gitu sih, ya kan? Kok nggak lengkap, kok sederhana itu kok nggak bisa dijabarkan dengan terang benderang. Kalau bahasa yang akademis teologisnya perspicuity, atau bahasa Inggrisnya tuh sesuatu yang memang jelas, sangat terang, perspicuity. Jadi kenyataan yang terang, yang jelas. Kok saya menemukan hampir semua topik sih, khususnya ya maaf kata kalau saya ini so pinter, tapi ini yang saya lihat, saya menyimaknya, dan saya bisa ya, kalau boleh ya saya ingin coba kemukakan apa yang dijabarkan orang itu. Saya ingin tampilin apa yang dipaparkan semata-mata yang ada ditampilkan di media sosial. Saya ingin tampilin, tetapi ya saya ingin coba kemukakan aja lah dulu, karena ini kayaknya sangat mayoritas ya, sangat banyak, sangat umum bisa dibilang ketika di dalam kekristenan khususnya di Indonesia, ya di luar juga. Kok saya menemukan adanya orang-orang yang mengatasnamakan dirinya atau tampil sebagai pembicara Kristen, pengajar Kristen, pengkhotbah Kristen, kok mengkhotbahkan, mengajarkan kitab suci yang nggak jelas, yang nggak terang, yang bahkan bisa dibilang makin ribet, makin jauh di dalam nalar kita sebagai orang Kristen. Dan by the way, kalau orang-orang Kristen sedang menjauhkan diri atau menghindarkan dari yang namanya otak atau nalar atau pemikiran, bagi saya itu ya salah satu buah atau salah satu tindakan yang dikerjakan setan. Ya maaf kata kalau Anda tersinggung, karena mungkin selama ini Anda sering mendengar, jadi orang Kristen jangan sering pakai otak, pakai hati. Kalau pakai otak, bentur-bentur sana, bentur-bentur sini. Kalau pakai otak, ujung-ujungnya nggak terima, ujung-ujungnya alasan. Bagi saya sih, ya itu bukti, itu salah satu yang dihasilkan dari orang yang menerima ya siasat setan ya. Karena Alkitab kan sangat banyak ya, apalagi di Korintus, kita memiliki pengertian Kristus, pemikiran Kristus ditaruh di dalam kita. Filipi juga berkata, hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang sama juga di dalam Kristus. Nah dari situ aja kita harusnya sadar, kita harusnya nggak bisa nolak lagi, nggak bisa mengelak bahwa pikiran kita, otak kita harus digunakan sebagai orang Kristen. Dan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, banyak orang-orang yang udah kejebak offset, atau bisa dibilang ya udah dipermalukan karena mengumandangkan atau menggemakan seperti mengkampanyekan kekristenan nggak pakai otak. Bagi saya sih ya itu salah satu kebodohan yang klasik yang terus-terus ada di dalam setiap epoch, setiap eranya, setiap zamannya di dalam kekristenan. Nah, kembali lagi yang saya ingin coba kemukakan hari ini adalah tentang Roma 13.
Saya Yaitu tadi saya menyimak banyak orang yang mengemukakan atas namanya pelayan firman atau pengkhotbah atau pengajar Kristen atau pemimpin Kristen. Ketika mengajarkan Roma 13, entah kenapa saya menemukan kayaknya condongkah bahasanya atau menitik beratkah bahasanya. Kalau bagi saya sih seharusnya ya Alkitab diajarkan semurni-murninya, semurni-murninya Alkitab nggak sulit kok kalau bagi kita orang Kristen ya. Kita mengerti. Kenapa kita mengerti? Karena kita menerimanya dengan iman. Jadi isunya atau masalahnya itu bukan sulitnya perkataan tulisan kitab suci untuk dicerna, untuk direnungkan, untuk dipahami. Tetapi isunya adalah mau tidaknya kita menerimanya. Dan orang-orang yang mau menerimanya itulah bukti bahwa orang itu benar orang Kristen. Dan orang-orang yang benar Kristen harusnya, saya harus tekankan ini, harusnya mengarahkan telinganya, mengarahkan perhatiannya kepada pengajar-pengajar yang memang diberkati Tuhan. Kalau bahasa yang umumnya diurapi. Kayak saya pakai istilah yang memang saya sih nggak enak menggunakannya, tapi ini sering digunakan lah. Yang diurapi Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya saya lebih suka gifted man, orang yang Tuhan berikan kepada gerejanya untuk menyuarakan perkataan Tuhan. Nah ini yang saya khawatir di Indonesia nih, kayaknya ketika ngomongin Roma 13, ya itu tadi, condong, menitik beratkan, atau jadinya nggak utuh gitu loh, menjelaskan kitab suci itu sendiri. Dan ingat, pekerjaan setan atau apa yang diperlihatkan setan, apa yang kita lihat di Taman Eden, tentang bagaimana perkara setan nih, iblis nih kayak ingin meng-quote perkataan Tuhan tetapi tidak utuh gitu loh. Jadi ujung-ujungnya ya sesat, ujung-ujungnya ya jadi salah paham, ujung-ujungnya ya jadi ya ketidaktaatan. Dan ini sesuatu, bahasa saya tadi, klasik yang dilakukan setan, pembodohan. Dan kalau kita orang-orang Kristen yang terlalu sering mendengarkan orang-orang yang bisa dibilang ya jadinya membodohi kita di dalam kekristenan karena menjabarkan, mengkhotbahkan kekristenan atau perkataan-perkataan Tuhan dalam kitab suci tidak utuh, jadi ujung-ujungnya tidak benar, ujung-ujungnya tidak paham kita, ujung-ujungnya ya salah paham, ujung-ujungnya ya jadi ya tidak mentaati apa yang seharusnya ditaati. Nah, saya akan coba tayangin video singkat yang sangat singkat lah bisa dibilang ya, untuk apa ya, bisa dibahas men-trigger Anda untuk mencoba memahami secara awal bagaimana nih dalam hal praktek kekristenan kita menyimak pemerintah. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah bahasa saya ya, gifted man. Sorry kalau saya dibilang endorse kah, memuja kah, atau meninggikan kah, enggak. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tetap memerintah atas gerejanya di tengah dunia, menjaga gerejanya, memelihara gerejanya, mempoles atau tetap mengarahkan gerejanya kepada suara Tuhan itu sendiri, yaitu pengajaran yang dimana orang gifted man ini Tuhan tetap hadirkan di tengah dunia, di tengah gereja. Dan saya ingin coba tayangin ini aja deh kepada Anda untuk menyimaknya. Kalau Anda kesulitan pakai bahasa Inggris, ya Anda bisa. Tapi nanti saya coba, nanti setelah tayangan ini ya, saya coba kasih pernyataan-pernyataan saya atau arti-arti yang digunakan dalam, kurang lebih dalam bahasa komunikasi yang sederhana lah, untuk saya mengkomunikasikan ulang kepada setiap Anda. Dan ini yang saya pikir ini harusnya nih, khususnya di Indonesia, bahwa kita harus memperhatikan orang-orang yang demikian. Jadi sekali lagi ini tayangan, semoga tayangan ini membuat membuka pintu yang terang benderang, yang jelas bagi Anda untuk memahami tentang bagaimana nih sikap kita, atau bagaimana Alkitab, bagaimana kitab suci memberikan kejelasan keterangannya, atau apa yang dikatakan Tuhannya, apa yang diajarkan Tuhan kepada kita orang Kristen memahami atau melihat atau mendefinisikan tentang pemerintah. Hi, Pastor John. My name is Scott. Hi, Scott. Thank you, first of all, for your faithful service to the church all these many years. My question is, in beholding the progression of Satan's temptation of Jesus in the desert,
it becomes apparent that his greatest weapon against Christ or against anyone, I guess, would be to finally use the Word of God itself to twist it out of context. I was wondering if you see it to be analogous to perhaps Satan twisting Romans 13 to use it to tempt the church in this proverbial desert that we're in. Yeah, no, I think it's a very good observation that the devil quotes Scripture, and he quotes it accurately enough, but misinterprets it. And look, does he do that often? Every single aberrant cult related to Christianity is full of the devil having twisted Scripture, right? All of it. Mormonism, Christian Science, all cults. Jehovah's Witnesses, any of them and all of them. All the strange, bizarre, charismatic movements and all the false teachers and frauds, they all use Scripture. So the devil, his ploy is to be disguised as an angel of light. And his ministers are angels of light, disguised as angels of light. And the light is the Scripture. So, yes, every religion that wants to propagate in the name of Christianity some aberrant truth has to twist Scripture. And yeah, what you're pointing out is we took Romans 13 and we said that does not give the government the power to stop the church from meeting. And we said we're going to meet. There were critics who said, well, you're disobeying the government. This was never rebellion against the government. This was obedience to Christ. He said, forsake not the assembling of yourselves together. And I borrow the language of Acts 5. You judge whether we obey God or men. When those two conflict, look, a husband and a wife have authority over a child. But how much authority do they have? Do they have authority over that child to lead that child into sin and transgression and corruption? And we say, well, we have to back off. After all, they have parental authority. Or does a husband have the right to lead his wife into immorality because he has authority as a husband? No, that authority is all framed up in the exercise of what is a legitimate use of that authority. So the government has overstepped its bounds, way overstepped its bounds. God never, ever ordained government to do what government is doing today. It's way beyond God's intention. Government had a simple purpose: punish evildoers and protect those who do good. And to show you how perverted the government is, it is basically committed to protecting the people who do evil and punishing the people who do good. It's been reversed. Millions of people pouring in over the border, millions of people committing crimes, and you want to defund the police, and you want to eliminate any kind of laws. So the government, you can tell, is flipped on its head, and it is going to punish the people who want to uphold the law, and it's going to reward the people who want to violate the law. And you have it to the degree that in the name of an emergency, the president or whoever influences him, he's the ventriloquist dummy, but whoever is influencing him, he's just making willy-nilly laws all over the place, like you're not vaccinated, you lose your job and things like that. It's just endless. That isn't protecting anybody. When the government reaches into your life and begins to destroy it, destroying businesses, destroying jobs, destroying lives, when the government proudly says, we now have a new passport with an X on it, for those of you who aren't male or female, we are proud to announce the first transgender general in the health services. That's the great achievement of a government that is completely corrupt. Completely corrupt. To submit to that government, how would we ever submit to that government? And least of all, if they told us not to meet, we would defy that because we would declare, as we did declare, Christ is the head of the church, not Caesar. Okay? Nah, itu tadi event tanya jawab yang membuat saya sih mengambil tayangan ini untuk saya tampilkan sebagai pesan yang ingin mencoba
memberikan kejelasan langsung dari orang yang saya bilang tadi, ya, gifted man, yang memberikan keterangan berkaitan dengan pemerintah. Dari tayangan tersebut, saya sih kurang lebih beginilah apa yang saya tangkap dari tayangan tersebut, bahwa ada si penanya, apakah hari ini yang kaitkan dengan pemerintah, seperti iblis lakukan untuk mencobai Yesus. Sepertinya iblis mengquote perkataan Tuhan, tetapi tanpa penjelasan yang benar. Nah, saya khawatir ya itu tadi, hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang yang tampil, berkhotbah, mengajar, mengambil kutipan kitab suci, ayat firman Tuhan, perkataan Tuhan, tetapi terbatasnya pikiran atau menggunakan pikiran yang tidak dikuasai oleh kitab suci itu sendiri, sehingga ujung-ujungnya ya jadi penjelasan yang keluar menggunakan kitab suci itu, yang keluar adalah penjelasan yang diterangkan dengan nalar yang, sorry to say ya, nalar yang salah, nalar yang bodoh memahami kitab suci. Makanya dalam istilah reform dikenalkan analogia scriptura, bahwa Alkitab menjelaskan, menerangkan apa yang dikatakan kitab suci itu sendiri dengan kitab suci itu sendiri juga. Jadi quote ayat harus diterangkan dengan perkataan ayat yang lain untuk meneguhkan, untuk menjelaskan, untuk membuat utuh. Nah, berkaitan dengan pemerintah, Pastor John MacArthur sederhana. Hari ini banyak orang-orang yang menggunakan ayat kitab suci, yaitu dia kaitkan dengan agama kultik. Itu agama-agama yang kultik itu kan sifatnya meninggikan hal-hal yang eksternal gitu, yang hal lahiriah, sehingga ujung-ujungnya ya salah paham tentunya. Mengquote ayat dengan tidak benar, mengquote ayat dengan memberikan penjelasan yang salah. Nah, berkaitan dengan pemerintah, ya benar, Roma 13 itu sama juga, banyak juga diartikan ya, maaf kata nih. Pastor John juga mengkaitkan dengan karismatik, bahwa banyak orang yang mengquote kitab suci, khususnya Roma 13 dalam hal ini pemerintah, mengquote ayat itu tidak utuh pengertiannya, menjelaskannya dengan tidak benar jadinya. Bahwa harusnya jelas otoritas yang diberikan oleh Tuhan, legitimasi yang Tuhan berikan kepada pemerintah itu jelas melindungi kebaikan, untuk kebaikan manusia, untuk kehidupan masyarakat itu baik, dan menghukum yang jahat. Itu karakter daripada legitimasi Tuhan memberikan yang namanya pemerintah, sehingga kita taat. Nah, sebab itu kita harus takut kepada pemerintah. Kenapa? Karena ini adalah bentukan Tuhan, legitimasi, keabsahannya itu langsung dari Tuhan. Makanya kita harus taat, khususnya orang Kristen. Nah, bagaimana pemerintah melarang orang bertemu di gereja? Sedangkan seperti yang Kisah Rasul nyatakan, bagaimana tindakan atau pernyataan Rasul Petrus kepada, yaitu dalam hal itu pemerintah yang punya otoritas saat itu. Ayo pertimbangkan, lebih baik taat kepada manusia atau kepada Tuhan, kepada Allah. Demikian juga ketika kita bentur terhadap aturan-aturan pemerintah, ini yang saya ingin coba rindukan. Ayolah pemimpin-pemimpin Kristen, ayolah orang-orang yang punya tanggung jawab dalam sebuah kelompok gereja, komunitas gereja, kelompok Kristen, suarakan kebenaran. Entah itu bisa mengakibatkan persekusi kah, mengakibatkan hukuman kah. Tetapi ketika perkataan Tuhan itu sendiri kita dibenturkan, pemerintah membenturkan, mencoba melarang kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan, kita ya wajib menyuarakan kebenaran yang benar apa yang dikatakan Tuhan itu sendiri. Sehingga saya sih merindukan ada mentalitas orang-orang yang genuine imannya sebagai orang yang diberikan kesempatan sebagai pemimpin kelompok Kristen, suarakan kebenaran. Itu yang penting kan. Jadi, apakah benar pemerintah yang harusnya punya karakter melindungi kebaikan, menghukum kejahatan, ujung-ujungnya orang yang melakukan kebaikan, kebenaran, gereja, melanggaran pertemuan, yang dimana artinya juga udah jelas, assembly, Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, kok dilarang? Pemimpin Kristen harus menyuarakan kebenaran Tuhan, kebenaran kitab suci. Entah itu punya akibat yang ekstrim sekalipun. Ini yang saya rindukan, di tengah angkatan yang jahat ini, gereja menjadi penopang dasar kebenaran itu sendiri, menyuarakannya di tengah dunia. Nah, di masa-masa seperti ini, begitu banyak kayak di flip gitu, kayak dibolak-balik. Orang yang melakukan kebenaran dihukum, orang yang melakukan kejahatan dilindungi. Khawatirnya begitu, dan gereja nggak menyatakan kebenaran. Pemerintah punya karakter untuk melindungi kebaikan,
Karena itu adalah fungsi yang memang Tuhan tetapkan. Dan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Jadi itu yang saya ingin coba kemukakan lewat tayangan ini. Bahwa kita nih orang-orang Kristen harus mengerti kebenarannya. Dan kebenaran itu, wow, nggak akan kebentur. Dan hari gini kita mengikuti aturan-aturan pemerintah. Ketika aturan pemerintah melarang pertemuan gereja, menurut saya, ini bukan rebellion, ini bukan menentang pemerintah. Ini menyatakan kebenaran Tuhan. Sehingga menurut saya ya, saya pakai menurut saya melulu jadinya. Seharusnya ya gereja sadar dan mau berubah untuk tetap berani menyuarakan kebenaran. Karena dunia mau melihat apa lagi selain gereja untuk mengerti, untuk mendengar kebenaran Tuhan. Gereja jangan kehilangan natur untuk memproklamasi sebagai institusi yang Allah pimpin, Kristus pimpin untuk menyuarakan kebenaran. Jangan gagal. Karena begitu banyak bukti yang sejarah ungkap bahwa kegagalan dalam sebuah society, dalam sebuah kelompok sosial itu jahat, kelompok sosial itu bodoh, karena gereja tidak menyatakan kebenarannya. Yang membuat terang, yang membuat realita akan yang benar itu nyata lewat gereja, itu redup karena gereja tidak menyuarakannya kebenaran. Jadi Roma 13, saudaraku, semoga ini jadi ya pintu pertama lah untuk kita bisa lebih mengerti lagi. Dan saya sih mau ngulang-ulangin lagi nanti nextnya untuk lebih ngomongin lagi tentang Roma 13, sehingga kalau boleh ya adalah orang-orang yang mulai mengerti, oh ini ya. Tunduk taat kita kepada pemerintah adalah tunduk taat yang Tuhan buat pemerintah untuk melakukan kebaikan, untuk melindungi kebaikan dan menghukum kejahatan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Sampai jumpa.